Gas, kamu nggak salah, Gas. Kamu ngasih aku hadiah tunangan. Apaan itu? Itu cuman barang rongsokan, ya. Nih, kalau mau ngasih hadiah itu, kira-kira dong. Susah banget sih. Nih, tuh, kan hampir ngebulet. Tuh, nih. Kamu mau malu-maluin aku di depan keluarga aku sendiri dengan bawa kado ginian. Ini, kado ini yang kamu bawa. Aku udah setengah jam nih nungguin bos. Bos lama banget ya. Padahal ini kan acara dia. Seharusnya kan dia on time tuh datang ke sini. Sampai kering nih berdiri di sini. Aku sebentar lagi masih ada urusan. Tapi aku harus menyelesaikan tugas bos dulu. Dia jadi bos kok seenaknya gini ya? Ya tapi namanya juga anak bos seperti aku ya harus nungguin dia. Cinta takkan terpisah. Itu kayaknya mobil yang sering dipakai Pak Gita deh. Aku harus samperin nih. Wah, kenapa di sini banyak anak-anak main ya? Hebat, hebat. Mana sih si bos? Pak Gita, Romi? selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar kamu? Alhamdulillah baik Pak. Oh, kamu mau bayar hutang ya? Yang kemarin? Bukan yang kemarin sih, udah agak lama. Pak Gita masih ingat sama utang itu Pak? Ya namanya juga utang, Rom. Kedatangan saya ke sini bukan untuk membayar utang Pak. Saya sekarang lagi kena musibah Pak. Orang tua saya itu sekarang lagi sakit Pak, masuk rumah sakit Pak. Terus? Kedatangan saya ke sini itu kebetulan melihat Pak Gita ada di sini, saya mau pinjam uang Pak, mau pinjam uang lagi Pak. Aku nggak salah dengar ya? Hutang kamu yang dulu masih belum bayar, kamu sekarang malah mau minjem lagi? Iya enggak Pak, enggak salah dengar Pak. Kan saya lagi gak pegang uang nih Pak, jadi saya mau pinjam dulu Pak ke Bapak. Nanti bulan depan saya bakalan lunasin semua utang saya Pak. Begini Rom, sekarang itu mau mencari uang 1 juta, 2 juta itu sulit banget Rom. Iya tapi itu kan nggak berlaku kepada Pak Gita Pak, Bapak. Kalau cuma mencari uang 1 juta, 2 juta, 3 juta itu sangat mudah bagi Bapak. Tapi kalau bagi saya Pak itu sulit sekali Pak. Jadi gimana nih Pak? Pak Gita mau ngasih pinjam saya duit nggak Pak? Aku mau bilang nggak ada uang, ya tapi aku ada. Aku cuman kasihan banget sama kamu kalau misal aku nggak ngasih pinjam sama kamu. Iya Pak. Tapi nanti kalau misal aku ngasih pinjam sama kamu juga bayarnya juga lama. Ya enggak Pak, saya janji bulan depan saya bakalan lunasin semua utang saya Pak. Gaji bulan depan saya langsung kasih semua kepada Bapak. Kan kemarin baru pinjam 4 juta Pak, sekarang mau pinjam 4 juta lagi Pak kalau ada Pak. Yaudah, mana nomor rekening kamu? Nomor rekening saya Pak. Yang lama kan? Iya Pak, tetep Pak. Nanti kamu bayarnya sama yang dulu. Siap Pak, 4 juta sama 4 juta kan cuma 8 juta Pak. Bukan cuman ya, dari uang sebanyak itu sekarang sulit banget. Udah masuk. Makasih Pak. Ini tentang nyawa orang soalnya Pak. Bapak baik banget Pak. Bapak sering menolong saya Pak. Giliran dikasih uang, kamu bilang baik sama aku, muji-muji aku lagi. Ya kalau nggak muji masa saya harus menghina Bapak. Ya udah deh Pak, saya masih ada kepentingan lain Pak. Saya boleh duluan Pak. Ya udah silakan. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Permisi Pak. Ya, mari. Lain kali kalau saya butuh pinjaman uang, saya mau pinjam kepada Bapak deh. Kamu kira aku bank ya? Bukan gitu Pak. Gini nih Pak. Udah, Iya Pak. Bisa Pak. pergi dulu. Romi. Aku kalau nggak kasihan sama dia, nggak bakalan aku kasih.
Dia kan dulu mantan karyawan aku. Ini sih bos. Kenapa? Hah? Lihat-lihat jam dari tadi, gak suka nungguin aku. Gak suka. Lama banget bos, soalnya bos. Lama banget. Kamu di sini itu dibayar, tahu nggak? Ya, Yang penting kan nunggunya nggak panas. Kamu bisa dalam mobil, nyalain AC. Barusan siapa Git? Kok kayaknya ada orang kesini? oh itu mantan karyawan saya dulu bos. Dia pinjam uang ke saya barusan. Oh, pinjam uang, berarti banyak dong uang kamu udah bisa minjemin uang sama orang. Ya bukan banyak sih bos, saya cuma kasihan aja sama dia. Emang kenapa? Katanya buat ini, orang tuanya berobat. Oh, ya udah Kak apa-apa Git. Kalau masalah nyawa itu harus kamu bantu. Ya bos. Tapi ngomong-ngomong, kita langsung jalan aja. Itu apa bos? Oh, ini. Kamu pengen tahu? Hah? Pengen tahu nggak? Ya saya kan sudah nanya barusan bos. Lama-lama kibeng juga kamu Git. Jalan sekarang bos. Kita jalan sekarang, soalnya aku juga udah gak sabar pengen ketemu sama orang yang bakalan aku lamar. Ini Ya, hadiah bos. buat dia, hitung-hitung buat lamaran lah sana. Bos nggak salah mau ngasih kejutan sekecil ini bos. Emang kenapa? Hah? Ya enggak, biasanya kan gue dikasih boneka yang besar gitu bos. Soalnya kan mau ketemu Boneka yang sama- besar harganya berapa? Yang kecil belum tentu harganya lebih murah daripada yang besar, tahu nggak? Hah? Iya bos. Kamu nih gimana sih? Udah. Coba kamu lihat, ada motor yang kecil, misal Ninja H2U, misalkan. Dibandingkan sama apa ya? Roda 3. Lebih besar mana? Lebih besar roda 3 bos. Mahalan mana? Lebih mahal Ninja itu bos. Nah, makanya kamu udah bisa ngelihat begitu kan? Ya bos. Jadi, yang kecil belum tentu murahan, tahu nggak? Ngerti ya kalau begitu? Ya, Berangkat. Jalan bos. Bukan jalan, naik mobil. Gimana sih? Aku sekarang nggak sabar banget deh. Karena kan dari pagi aku udah effort bangun pagi-pagi buat siapin pakaian aku dan juga make up. Ya, buat ketemu sama calon tunangan aku. Walaupun aku dijodohkan sama orang tua aku, tapi nggak apa-apa lah. Karena menurut aku, pilihan orang tua aku pasti pilihan yang terbaik. Dan ya, walaupun juga aku dulunya nggak mau, tapi sekarang aku jadi mikir 2 kali deh. Karena kan kata orang tua aku, calon tunangan aku itu orangnya kaya raya. Iya, semoga aja aku nggak salah pilih buat mau jadi tunangan dia. Dan pastinya kalau orang itu kaya raya, hidup aku ke depannya bakalan terjamin. Aku juga takut kalau aku lebih milih pacar aku kan. Takutnya karena aku nggak nurutin semua kemauan orang tua aku malah jadinya salah pilih. Ya udahlah, mending sekarang aku tungguin dia datang aja. Akhirnya aku bisa membelikan kalung untuk si Leli, pacar aku itu. Kamu kira aku nggak bisa nyaingin calon tunangan kamu itu? Aku yakin dengan ini semua, si Leli itu bakalan tetap pacaran sama aku. Kamu kira aku nggak tahu kalau kamu sebentar lagi mau tunangan? Aku nggak bakalan biarin itu semua. Aku nggak bakalan ngelepasin kamu untuk direlakan kepada orang lain, laki-laki lain. Aku harus mendapatkan kamu seutuhnya. Ngomong-ngomong kemana sih Leli ya? Atau jangan-jangan aku cari aja deh. Aku mau pakai sepatu atau pakai sandal aja ya? Tapi sandal aku masih ada di dalam. Sayang, Loh, Mas, aduh, kamu ngapain kesini sih Mas? Tuh, udah mending sekarang kamu pergi aja Mas. loh, sayang, sekarang itu kan hari spesial kamu. Aku sengaja memang untuk bertemu kamu di sini. Tapi buat apa Mas? Kamu tahu sendiri kan kalau aku udah mau tunangan. Untuk membuktikan bahwasanya aku itu lebih baik dari tunangan kamu itu, calon tunangan kamu itu. Kayaknya kamu nggak usah repot-repot deh Mas. Mending sekarang kamu pergi aja Mas. Aku minta tolong dong sama kamu. Gini deh, kedatangan aku membawa ini buat kamu.
Kamu tahu nggak aku belinya di mana? Di toko emas asli nih. Nih coba kamu lihat. Kalau dipakai kamu, yang jelas kamu itu bisa tambah cantik. Iya, ya tapi kayaknya aku nggak perlu ini deh mas. Iya, aku jujur, aku masih sayang sama kamu. Cuma kan kamu tahu sendiri, aku dijodohin sama orang tua aku mas. Dan aku harus pilih salah satu dari kalian. Ya apalagi kamu masih sayang sama aku kan, kita bisa pacarannya dengan sembunyi-sembunyi. Ya tapi kamu harus bisa- menerima kenyataan mas. Kalau aku milih calon tunangan aku, udah deh. Mending sekarang kamu pergi aja mas. Aku minta tolong sama kamu. Nggak bisa gitu dong, Lel. Kedatangan aku ke sini itu untuk memberi ini kepada kamu. Setidaknya kamu menerima kalung ini dong. Kan Mas. aku udah susah payah untuk mencari kamu ke sini. Bentar lagi calon tunangan aku bakal nyamperin aku mas. Kalau kamu ada di sini, nanti dia mikir yang aneh-aneh. Nggak mungkin lah, kan tunangan kamu masih belum datang. Kan kita di sini lagi berdua nih. Iya, kalau dia dengar sama orang tua aku, udah deh, mending sekarang lebih baik kamu pergi aja deh mas. Leli, nanti aku juga bisa untuk meyakinkan bahwasanya orang tua kamu itu bakalan suka sama aku. Ya kalau kamu bisa meyakinkan, kenapa nggak dari dulu aja mas? Kenapa kamu nunggu waktu ini? Ya nanti setelah aku sudah kaya, aku itu bakalan ngelamar kamu dan orang tua kamu itu bakalan suka sama aku. Aku yakin itu, Lel. Ya tapi aku nggak bisa nunggu mas, aku nggak bisa nunggu sampai kamu kaya. Mending aku cari yang pasti-pasti aja. Tapi aku bisa buktiin itu semua, Lel. Dan Udah deh. untuk sekarang aku cuman bisa sayang doang sama kamu. Kamu sayang sama aku kan? Mm-mm. Ya udah, sekarang kamu buktiin kalau kamu emang sayang sama aku, kamu harus biarin aku bahagia sama pilihan aku mas. Udah, mending sekarang kamu pergi aja mas. Ya tapi aku nggak rela kalau kamu itu bersanding dengan laki-laki lain. Aku maunya kamu itu bersama aku untuk selamanya. Aku bingung deh, aku harus pakai cara apa lagi biar kamu bisa pergi dari sini. Nggak mau pergi. Ya udah, mending sekarang kamu ikut aku aja deh. Kamu dibilangin tuh ngeyel banget sih. Mau kemana sih, Lel? Ya, yuk. Kayaknya sejuk banget deh di sini. Cuman nggak usah sejuk apapun suasana. Kalau cuma masih sendiri ya sama aja. Kayaknya dulu juga aku ngerasa nyesel banget. Karena mungkin sebenarnya kalau bukan karena keegoisan aku dulu, mungkin saat ini aku udah bisa bahagia sama orang yang selama ini aku cinta. Tapi kayaknya ini emang udah takdirnya deh. Takdir bahwa aku sekarang harus menjalani kehidupan sesuai dengan egoku sendiri. Cuma kalau aku sabar dulu, udah pasti sekarang aku bisa menjalani kebahagiaan sesuai dengan apa yang aku mau. Tinggal di sini juga mungkin aku bisa ngelupain semua masa laluku yang ada di luar sana. Jadi sekarang aku cuma pengen nikmati hidup aku sampai akhirnya nanti aku bisa ketemu sama takdirku dan juga jodohku. Sekarang aku pengen lupain semua yang ada di masa lalu. Aku pengen fokus sama masa depan. Kalaupun sekarang aku menjalani kehidupan ya karena keegoisanku kemarin, ya aku harus tetap jalani. Ini sudah konsekuensinya. Ya udah kalau gitu mungkin aku mau bersantai di sini aja deh. Sambil coba keliling, lihat-lihat suasana. Aduh, jauh juga ya. Ya, di sini daerah rumah orang yang mau aku lamar. Tuh di depan. Ya, jadi semoga aja aku ke sana bisa mendapatkan jawaban yang pas. Tentunya bos. Mas Bagas, Sinta. Sini Jin. kamu ngapain? Sini dong, nggak usah malu-malu. Eh, Kenalin, ini sopir aku. Namanya Gita. Kamu ngapain di sini, Sin? yang enggak sih, cuma jalan-jalan aja. Kamu Oh. kesini ngapain? Aku ada kepentingan. Gimana kalau misalkan kita ngobrol? Duduk nih di sini. Enak.
Nggak apa-apa, kamu kalau ada kepentingan lanjut. Gak apa-apa, udah lama juga kan nggak ketemu. Ambil aja bos. Ya Git, kamu lama-lama motong aku pembicaraanku sama dia. Aku gak parah juga. Enak kalau duduk bertiga. Ya udah. Bos. Ya udah, yuk. Boleh. Loh, duduk aja di sini. Ini nggak apa-apa aku duduk. Iya, nggak apa-apa lah Sin. Bentar lagi. Kalau memang jodoh, aku bakalan menjadi warga di sini Sin. Jadi, Maksudnya kamu buat rumah di sini? bukan. Aku sekarang. Kamu coba deh lihat apa yang aku pegang. Kamu datang ke acara ulang tahun teman kamu? Bukan ulang tahun. Ini hadiah buat lamaran. Kenapa aku bungkus soalnya spesial? Apa? Iya, lamaran. Jadi Lamaran? karena sekarang aku udah mapan, aku udah siap buat menikah. Ya beda lah dulu. Aku masih sekolah dan baru mau kuliah. Tapi kamu malah minta nikah. Ya aku gak sanggup. Akhirnya kamu minta putus gara-gara aku gak serius. Ya entah itu memang murni alasan kamu begitu. Atau mungkin ada pria lain aku juga tahu. Yang jelas aku tahunya ya kamu minta nikah gara-gara gak aku turutin. Kamu malah mutusin aku. Tapi kalau sekarang udah siap, ya mungkin kita bukan jodoh. Tapi gimana kabar suami kamu? Soal itu aku belum punya suami sampai sekarang. Dari semenjak aku mutusin kamu, aku pikir kehidupan aku akan jauh lebih baik dan aku bisa menemukan pengganti kamu. Tapi ternyata kayaknya sampai saat ini aku belum bisa mendapatkan seseorang yang sama persis kayak kamu. Kamu kenapa cari yang kayak aku Sin? Kan kamu udah mutusin aku. Karena Iya, alasannya aku mutusin kamu gara-gara apa coba? Gara-gara kamu nggak mesti ya kan? kamu kok malah nuduh aku begitu sih? Ya bisa aku suruh nikahin aku tapi ternyata Ya tapi kan aku belum ada kerjaan, aku masih kuliah, masih bergantung sama orang tua. Sekarang kerjaanku enak, karir aku bagus. Ya mungkin karena kamu gak sabar ya. Ya kalau memang jodoh, aku mau nikah sama siapapun, ya pasti dipertemukan dengan cara apapun sama kamu sih. Tapi kalau memang bukan jodoh, mau dengan cara seperti apa aku mau usahakan. Seperti dulu akhirnya kita putus juga ya. aduh udah deh mas, kita jangan ngomongin soal jodoh setelah kita dewasa kayak gini. Dulu juga pas masih cinta monyet, dulu kamu juga main belakang kan, dulu kamu suka ya berhubungan sama si Tuti. Aku kan udah berkali-kali bilang sama kamu, aku sama si Tuti itu gak ada hubungan apa-apa. Lagian Ya kamu tapi kan mah waktu ada-ada itu si aja. Tuti ngasih kamu lollipop, kamu terima kan? Namanya juga Jujur dikasih. aja. Kayak dikasih pemberian orang yang diterima lah. Gini ya, aku kasih tahu sama kamu, kita itu berpasangan harus saling pengertian. Tapi aku memaklumin kamu begitu dan aku mengakui aku salah karena aku terima permen itu. Tapi kan aku gak minta terus tiba-tiba dateng malah ngasih di Oke. depan kamu. Aku mau nolak, gimana ya? Tapi aku udah ngejelasin kan sama kamu. Malah aku permennya aku kasih sama kamu. Sama kamu dimakan juga. Tapi malah adalah- dipermasalahkan. Ya udahlah, aku sebenarnya juga iseng aja ngomongin soal itu. Tapi sekarang gimana? Calon tunangan kamu itu cocok nggak sama kamu? Ya kalau dilihat sih selama ini ya cocok sih. Tapi belum tahu bentar lagi. Aku cuma bawa kado begini, katanya menerima aku apa adanya. Kalau memang dia jodoh aku, dia pasti bakalan nerima aku. Iya, kalau dilihat secara kamu sih, aku lihat kamu itu orangnya baik. Dan aku yakin jodohnya kamu juga pasti bakal baik juga kok. Amin. Semoga aja orang yang pernah ninggalin aku menyesal karena udah mutusin aku. Ya udah, nggak apa-apa. Yang terpenting aku nggak pernah ada niatan sedikit pun buat bikin orang lain sakit hati. Ya udah. Ya, walaupun kadang dikit-dikit kamu marah gak jelas. Ya, aku sabar dari dulu. Ya udah, mungkin karena kamu masih belum dewasa. Ya, aku oke-oke aja. Yang Iya, terpenting udah. kamu gak selingkuh aja. Udah cukup buat aku. Ya udah, sekarang kan kita juga udah nggak perlu bahas itu karena mungkin kamu udah punya kehidupan kamu sendiri. Ya Jadi makanya kan sekarang- yang bahas kamu. Ini Ya gimana udah, sih? sorry banget karena mungkin tadi aku nggak sengaja ketemu kamu. Harusnya tadi aku nggak nyapa kamu. Aku pikir kamu juga masih sama Itu- kayak aku lagi sendiri. Itu juga salah. Kamu bilang nyesel nyapa aku. Ya udah, shh, kamu nggak usah ya, kamu aku Gak udah boleh begitu, kan Iya, gak aku udah- baik. aku udah nggak Gimana bisa sih? ngobrol baik sama kamu karena kan takutnya nanti terjadi salah paham. Udah, mending sekarang kamu
Oh, ngelakuin tetap acara kamu. begitu sikapnya. Nggak boleh itu sikapnya nggak Tapi baik. aku boleh tanya nggak? Boleh. Hari ini hari spesial kamu kan, hari tunangan kamu. Iya. Tapi kayaknya kamu nggak cinta banget ya sama tunangan kamu. Kamu nggak perlu tahu. Iya, karena aku lihat dari effort kamu, Oke lah. saat menjalani proses pertunangan ini, kamu aja pakai sandal. Ya Ya nggak kan? apa-apa, pakai sandal terus kadonya begini. Ya, tapi kamu harus Udahlah, menghargai. kalau begitu aku udah gak sabar pengen nemuin orang yang mau aku lamar. Sehat-sehat ya. Makasih ya. Baru juga tadi diomongin. Ternyata nggak sengaja ketemu sini dan dia bakal jadi tangga aku. Kayaknya emang udah bener-bener aku nggak ada jodoh deh sama Mas Bagas. Tapi siapa ya calon tunangan dari dia? Kalau warga sini mungkin aku juga tahu. Coba deh aku ikutin aja. Siapa tahu orangnya juga kenal sama aku. Ya udah. Udah Mas, pergi. Lel, tapi aku sayang banget sama kamu, Lel. Ya, ya aku ngerti Mas, tapi aku minta tolong dong sekarang kamu jangan nemuin aku lagi Mas. Iya, tapi kan di sini kan tempatnya sepi kan, nggak mungkin aku ninggalin kamu di sini sendirian. Lagian kalau tunangan kamu itu kan masih belum datang, Lel. Ya kalau bentar lagi dia datang, yang ada dia malah mikir enggak kan? Udah mending. Ya udah nggak apa-apa, mending Leli. kamu putus aja sama dia. Kamu kok ngomong sama cowok? Iya. Ini kan sekarang aku rencana udah bilang sama kamu mau ngelamar kamu sekarang. Tapi kenapa sama cowok? Jadi kamu Oh iya, calon tunangannya nama saya Bagas. Leli. Hah? Siapa? Gas? Siapa? Nama aku tuh bukan Gas, Bagas, tahu nggak? Bagas. Udah deh mending sekarang kamu pergi aja Rom. Loh, Lel, aku nggak mau, Lel. Aku nggak mau kalau kamu itu jatuh dalam pelukan laki-laki yang nggak jelas seperti ini. Kamu ini gimana sih? Kamu nunggu tunangan aku datang, sekarang calon tunangan aku udah ada di sini tapi kamu masih nggak mau pergi. Udah Mas, sekarang mending pergi aja. Oh iya, aku ini buat hadiah lamaran aku buat kamu, nanti bisa dikasih ke orang tua kamu juga. Gas, kamu nggak salah Gas. Kamu ngasih aku hadiah tunangan. Apaan itu? Itu cuman barang rongsokan, ya. Nih, kalau mau ngasih hadiah itu, kira-kira dong. Susah banget sih. Nih, tuh, kan hampir ngebulet. Tuh, nih. Kalung ini kalung. Aku tahu itu kalung. Kamu gak usah teriak-teriak dong di depan aku. Ini itu belinya di toko perhiasan asli. Ya kalau palsu, harganya 5 ribuan paling. Kamu nggak mau belain aku? Udah deh gini. Aku kasih tahu ke kamu ya Gas. Sebenarnya dia itu pacar aku. Hah? Dan dia bela-belain datang ke rumah aku dengan membawa hadiah. Ya bisa dibilang hadiahnya lebih mewah daripada hadiah yang kamu bawa. Maksud kamu apa sih? Kenapa kamu bilang iya ketika aku mau lamar kamu ke sini? Iya. Dan sekarang ketika aku udah nyampe di sini, ngapain kamu bilang dia kalau pacar kamu? Aku awalnya lebih milih kamu Gas. Karena aku nurut sama orang tua aku. Tapi apa buktinya? Kamu jauh lebih rendah dibanding dia Gas. Del, kamu gak sepantasnya bilang seperti itu. Kalaupun kamu mau menolak, harusnya kamu ngajakin aku ke dalam dulu, bilang baik-baik kalau kamu memang gak mau. Kan dari kemarin aku Iya. ada masalah apa-apa sama Kalau aku ngajakin kamu ke dalam rumah aku dengan kamu membawa kado ini, otomatis aku malu-maluin diri aku sendiri dong Gas. Ya ampun, kenapa aku ketemu? Kamu itu sebagai laki-laki, seharusnya kamu itu tahu diri. Dia itu tidak mau mengakui kamu sebagai calon tunangannya. Mending kamu pergi aja dari sini. Dan ya perlu kamu ketahui lagi, orang-orang bilangnya kalau kamu itu kaya raya. Tapi buktinya kamu datang ke sini nggak bawa perhiasan. Gini ya, aku kira kamu itu lebih baik daripada yang lain. Kamu itu orangnya rendah hati dan gak sombong. Tapi kenapa ya? Setelah sekarang sampai pada hari kebahagiaan aku mau ngadain pesta setelah lamaran ini, malah disambut dengan cara begini. Gak sopan banget lagi aku dibentak-bentak di luar rumah. Dan aku juga ngiranya kamu lebih baik daripada pacar aku. Tapi kayaknya aku salah pilih Gas. Dan untungnya kamu ngebuktiin tentang kehidupan kamu pas kita masih mau tunangan. Bukan pas kita udah nikah. Ya aku juga bersyukur Lel. Cuman gara-gara kado yang aku bawa, ya barang murahan, kamu malah ngebatalkan semuanya. Gak apa-apa, aku juga bakalan ngebatalkan semua pesta pernikahan kita nanti. Tenang aja sayang, ada aku yang bakalan nemenin kamu sayang. Aku itu bakalan Udah, buat kamu itu kamu gak usah enak banyak nih, ngomong. Kenapa?
Aku gak ada urusan sama kamu, urusanku sama Leli. Ya udah kalau begitu, jadi aku gak disuruh masuk nih. Ya ngapain? Kamu mau malu-maluin aku di depan keluarga aku sendiri dengan bawa kado ginian. Ini, kado ini yang kamu bawa. Kamu kok malah nginjek kado yang aku bawa sih? Kenapa? Kamu gak mau menghargai perjuangan aku ya? Perjuangan apa yang harus aku hargai dari kamu, Gas? Kamu kok malah begitu sih? Harusnya aku nih gak datang ke sini, Len. Ya aku kecewa sama kamu. Oh, jadi kamu ngintipin aku dari tadi. Iya, Kamu aku mau khawatir. mau ngetawain aku gara-gara kadoku diinjek-injek. Kenapa berpikiran negatif terus sih sama aku, Mas? Aku dari tadi ngintip di sana. Aku lihat kamu dicaci maki sama 2 orang ini. Aku pengen bantuin kamu. Emang kenapa sih kalian marah-marah sama Bagas? Ya dia nolak lamaran aku. Kenapa banyak kayak gini? Ya karena kadonya kado murahan. Jadi kadonya diinjek dan ternyata dia punya pacar dan pacarnya malah ngasih hadiah emas sama Dia dia. siapa, Gas? Nggak perlu tahu. Emang apa urusan kamu? Mbak, gini ya. Saya cuma pengen kasih tahu kamu kalau Mas Bagas ini sebenarnya orang yang setia. Dia bakal ngelakuin apa aja buat orang yang dia cinta. Dan sekarang meskipun kadonya kecil, kamu harusnya menghargai dong. Tapi ya udahlah, sebenarnya tadi semenjak aku ketemu sama kamu aku juga sempat kepikiran seandainya orang yang aku lamar itu kamu. Tapi mungkin ini udah jalannya aku buat berjodoh sama kamu. Iya, Ini sopir aku udah kesini. Biar dia aja yang ngejelasin. sopir. Lama ya? Aku lupa gitu kalau misalkan kamu ada acara gitu. Kamu kenal sama dia? Sama dia? Ini yang saya ceritakan tadi, Bos. Yang pinjem uang? Iya. Bentar deh. Ini Pinjem uang? Atau- karyawan aku, Bos. Jangan-jangan uang yang dia pinjam sama kamu tadi buat beli kalung ini lagi? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Saya cuma pinjem buat orang tua saya sakit, Pak. Kamu yang benar. Tadi kamu bilang katanya mau ngobati orang tua kamu. Pak Gita, ini adalah pemberian dari orang tua saya. Udah. Bukan buat beli dari uang yang Bapak kasih kepada saya, Pak. Emang uang yang kamu pinjemin berapa? 3 juta, Pak. Wah, benar banget nih. Pasti uangnya buat beli kalung ini ya? Enggak, Lel. Kamu kan percaya sama aku, Lel. Aku gak mungkin pinjem uang untuk beli kalung itu. Ya, coba kamu tanya aja. Ini sopir aku. Aku sini bawa mobil, Lel. Dan, oh ya, ini ambil kamu aja. Gak bakalan dibayar sama dia utangnya. Juga mesti bayar utang yang dulu, Pak. Nah, makanya. Nih, kalau kamu pengen tahu isinya. Kartu ATM? Ini uangnya isinya 2M. Makanya tadi aku sempat bilang ke kamu bisa kamu pakai buat kamu sama keluarganya. Tapi ya udah deh, Sin, maaf ya aku harus lamar kamu di tempat seperti ini. Kok jadi Aku cuma ngelamar mau dia? bilang sama kamu, Sin. Sebenarnya aku masih ada perasaan sama kamu dan aku pengen ngelamar kamu. Dan tolong kalau kamu memang mau nerima lamaran aku, kamu pegang kartu ini. Kamu terima. Tapi ini, Dan aku habis ini bakalan langsung ke rumah kamu, Sin. Udah, kamu terima nggak? tapi ini bukan uang sedikit. Udahlah, kamu mau terima nggak? Nah, udah. Kok jadi Udah, enggak? pegang dulu. Ya udah pegang. Ya Aku udah deh, nggak terima ya. Kalau begitu, mending sekarang kita pergi aja dan kamu seneng-seneng aja sama dia. Dan aku cuma mengingatkan satu hal sama kamu, Len. Orang tua kamu tanya banyak sama aku, Len. Kamu bisa tanya sendiri aja. Dan bentar lagi aku bakalan buat menderita hidup kamu. Pak Gita. Udah sini. Ini semua itu gara-gara kamu ya. Iya, Lel. Kalau aja kamu nggak datang ke rumah aku, gak mungkin hal ini terjadi. Ya tapi kan aku lakuin ini semua karena aku sayang sama kamu, Lel. Aku itu pengen membuktikan kepada orang tua kamu bahwasanya aku itu lebih baik daripada Kamu kalau emang sayang sama aku, kamu nggak perlu ngutang. Kamu seharusnya kerja keras dong. Ya, Cari uang buat bisa beliin aku yang aku pengen. selama ini aku udah kerja keras, Lel. Tapi cuman kemauan kamu yang lebih besar, Lel. Ya kalau kamu nggak mampu buat ngecukupi kebutuhan aku, itu tandanya kamu nggak cocok sama aku. Udah deh, aku nggak mau ketemu kamu lagi dan aku nggak butuh penjelasan dari kamu lagi. Lel, tapi gimana, Lel? Aku sayang banget sama kamu, Lel.